Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Kaya Raya Setelah Memelihara Tuyul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dek, gak apa-apa? Tanya Hidayat memegangi pipi mulus Sarah. Gak apa-apa bang, cuma tiba-tiba pusing saja. Mungkin kaget baru pertama kali. Mungkin dek, nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa, ujar Hidayat mengelus pucuk kepala Sarah. Nih, ini semua buat kamu. Abang cuma minta 100.000 saja sebagai pegangan, ucap Hidayat menyerahkan uang ratusan ribu dan 50 ribuan dengan jumlah yang cukup banyak. Ini uangnya bang? Tanya Sarah dengan mata yang melotot memperhatikan uang di hadapannya. Hidayat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, nanti kita lunasin hutang kita dulu. Sisanya baru kita belanja sepuas hati kamu, dek. Astaga, sebanyak ini. Aku gak nyangka bang. Aku kira si Petu hanya bisa ambil uangnya selembar 100.000 saja dalam semalam, ujar Sarah tidak menyangka kalau melihat lembaran uang yang diperkirakan ada 2 jutaan. Makanya kamu sehat-sehat ide. Biar sekarang juga kita pergi ke rumah Bos Willy dan beberapa orang yang kita pinjami uang. Dan lantas Sarah juga bersemangat. Bahkan ia merasa sudah baikan setelah melihat lembaran yang ada di depannya. Dengan langkah lebar Hidayat dan Sarah pergi ke rumah Bos Willy yang terkenal kejam itu. Mereka membayar lunas serta bunga-bunganya waktu itu juga, agar anak buahnya itu tidak perlu datang ke rumah mereka lagi. Tidak berapa lama menunggu, Hidayat dan Sarah dipertemukan langsung dengan Bos Willy, laki-laki berusia setengah baya itu. Mau apa kalian kesini? Mau pinjam uang lagi? Lebih baik kalian berdua lunasin yang dulu saja, sebelum berutang kesini lagi, ucap Bos Willy dengan tatapan yang merendahkan. Tidak, itu tidak benar. Kami kesini untuk melunasi utang kami beserta bunganya, jawab Hidayat yang menatap lelaki di hadapannya. Ya baguslah, sini uangnya. Hidayat menyerahkan uang tersebut beserta bunganya yang totalnya ada 5 juta. Bos Willy merasa heran melihat suami istri di hadapannya dengan cepat bisa melunasinya. Padahal Hidayat dan Sarah seringkali menghindar dan ada banyak alasan apapun jika sedang ditagih. Gini dong, bayarnya tidak perlu ditagih dengan cara kekerasan dulu. Lain kali, kalau pinjam harus tepat waktu bayarannya. Tidak, setelah ini kami tidak pernah lagi ingin meminjam uang ke sini. Ayo dek, kita pulang. Tita Hidayat hendak beranjak pergi. Bos Willy melirik keduanya dengan tatapan sinis. Ia hendak marah karena Hidayat berucap kurang ajar padanya. Alah, orang miskin saja sombong banget, ucap Bos Willy meninggalkan Hidayat dan Sarah. Ya sudah dek, kita pulang. Sarah hanya diam saja sejak tadi. Ia hanya memperhatikan rumah Bos Willy yang mewah. Dengan air mancur di depan rumah juga terdapat kolam ikan menghiasinya. Bagi Sarah, dari rumah besar ini saja ia bisa menilai jika sang empunya adalah orang kaya. Dek, uangnya sudah habis dibayarkan sama Bos Willy. Maaf ya, semoga besok nantinya pendapatan si Petu lebih banyak lagi, ucap Hidayat melangkahkan kakinya bersama Sarah. Tidak apa-apa bang, yang penting saat ini hutang kita harus lunas dulu agar tidak kepikiran dan jadi beban. Ya, padahal niat abang ingin ajak kamu jalan-jalan, tapi uangnya sudah habis. Kan masih ada besok hari bang, jawab Sarah merasa tidak masalah uang pendapatan beberapa malam hanya mampu menutupi hutang dari Bos Willy. Iya dek, besok abang janji kita akan pergi belanja sama anak-anak juga, ucap Hidayat merasa sangat senang. Kembali malam itu Hidayat meminta peliharaannya itu untuk pergi kemana yang dia mau. Bang, susu kotak punya Petu jangan sampai kehabisan. Iya dek, abang juga ingat kok, besok kita ke pasar beli sama-sama. Hidayat dan Sarah kali ini tidur lebih tenang. Walaupun sesekali Hidayat terus terbangun dan melirik jam. Dek, bangun, udah hampir subuh nih,
ucap Hidayat membangunkan istrinya. Sarah langsung bangun dan ia paksakan untuk duduk. Udah datang si Petu? Belum, tapi mungkin sebentar lagi. Kamu jangan tidur lagi. Tidak lama peliharaan mereka datang dengan wajah datar dan langsung tersenyum ketika melihat Sarah. Sarah bergidik ngeri ketika tatapan matanya itu meminta haknya untuk dipuaskan. Sini uangnya. Pinta Hidayat tidak sabaran dan langsung membuka buntelan. Sedangkan Sarah langsung menuju ke dapur untuk membuatkan susu. Lalu selanjutnya ia kembali menanggalkan pakaian atasnya dan duduk di atas kasur, siap untuk memangku peliharaan sang suami. Dek, sekarang juga kamu lunasi utang di warung-warung. Nanti abang yang akan ke rumah saudara dan juga teman-teman untuk membayarnya. Pinta Hidayat memegang uang. Iya bang, ini aku langsung ke warung. Bu, Pak, kenapa pagi-pagi sudah sangat sibuk? Ibu sama bapak mau bayar hutang dulu sebentar, mumpung ada duitnya. Wah, ibu dan bapak lagi ada duit ya? Iya, ada sedikit rezeki. Kalau ada sisanya lagi bolehlah Pak belikan Abdu dan Yayan ayam goreng kremes. Boleh. Ya udah, ibu dan bapak mau pergi dulu. Kalian berdua jangan kemana-mana. Habis ini kita ke pasar jalan-jalan. Ucap Hidayat mampu membuat kedua anak mereka berteriak girang. Puas makan di luar menikmati hasil kerja si Petu dan menyenangkan kedua anaknya, Hidayat kembali membelikan pakaian baru untuk Sarah yang sebelumnya ia sering memakai pakaian bekas yang dikasihkan orang. Mereka semua kompak membeli baju baru dan tidak ketinggalan, Hidayat juga membeli mainan untuk kedua anak lelakinya. Masing-masing Abdu dan Yayan memilih mainan mobil remote. Hidayat juga membelikan mainan untuk si Petu agar menyenangkan hati peliharaannya. Pak, kok beli bola warna-warni sih? Celetuk Abdu memperhatikan bapaknya yang tengah memilih beberapa mainan lain. Bapak mau belikan mainan juga buat anak temannya, ucap Sarah tiba-tiba. Betul begitu kan Pak? Iya, anak dari teman bapak sedang sakit dan bapak sekalian ingin menjenguknya dengan membawakan mainan. Abdu dan Yayan mengerti. Beberapa pertanyaan selanjutnya kembali keluar dari mulut anak sulungnya yang penasaran. Siapa memangnya Pak? Kalian kalau bapak beritahu pasti juga tidak kenal, karena itu teman bapak yang berada di kampung sebelah. Kebetulan nanti bapak habis ini ingin menjenguknya. Anak seusia kami ya Pak? Iya, seusia kalian, laki-laki juga. Kami ikut ya Pak? Gak usah, bapak lama di sana. Ya padahal kami mau ikut. Bapak ada keperluan lain, tidak perlu kalian ikut nanti. Kalau kelamaan kalian malah bosan. Tutur Sarah membesarkan hati kedua anaknya yang sedikit kecewa. Mereka semua berbelanja dan membawa barang bawaan masing-masing. Sarah beberapa lembar membeli baju, karena baginya sangat jarang-jarang belanja sepuasnya seperti saat ini. Hidayat dan Sarah terus tersenyum tanda hati mereka sedang bahagia. Tidak perlu tawar-menawar, jika mereka mau mereka akan langsung membelinya. Dek, jaga anak-anak dulu sebentar. Abang mau pergi beli keperluan si Petu, bisik Hidayat. Meminta Sarah dan anak-anak duduk untuk menunggu. Oh iya bang, jangan lupa nanti bungkusannya pakai kresek hitam, jawab Sarah dan langsung Hidayat menganggukkan kepalanya. Sengaja Hidayat membeli beberapa kotak susu formula untuk simpenan di rumah, karena ia jarang-jarang bisa ke pasar. Walaupun ada sebuah toko kelontong di dekat rumahnya, namun itu berbahaya jika ia membeli susu formula. Sama saja ia dengan membuat orang-orang curiga. Apalagi ia tidak memiliki bayi. Ayo kita pulang. Bapak tadi beli apa kok lama banget? Beli cemilan buat kalian berdua, jawab Hidayat memperlihatkan cemilan yang ia sempat beli. Abdu dan Yayan sangat girang, karena sebelumnya buat jajan yang seharga 1000-an saja, ia harus bekerja lebih keras lagi mencari-cari sampah yang bisa dijual. Ayo kita pulang, itu angkotnya udah mau berangkat. Tita Hidayat yang langsung berjalan menaiki angkot lebih dulu. Angkotnya ini akan membawa mereka sampai ke kampung. Sesekali mereka bercanda gurau di dalam angkot tertawa bahagia. Orang-orang yang tengah memperhatikan keluarga kecil mereka sangat terharu. Karena walaupun hidup sederhana, dengan pakaian yang buluknya mereka bisa tertawa penuh bahagia. Banyak banget Pak belanjaannya, sapa ibu-ibu yang duduk di seberang Hidayat. Iya Bu, mumpung ada duitnya, jadi ngebahagiain anak-anak dan istri. Angkot terus melaju hingga tiba mereka sampai di depan rumah yang hampir reot itu.
Angkot berhenti dan anak-anak Hidayat berlarian menuju rumah dengan menenteng mainan baru. Lalu disusul dengan Sarah membawa belanjaan yang terbilang banyak. Sedangkan Hidayat masih berbincang dengan sopir angkot sambil meminta kembalian uang. "Terima kasih banyak ya Pak," ucap Hidayat berbalik menuju rumah. "Sama-sama, mari Pak," ujar Pak sopir kembali melaju. Saat mereka berjalan menuju rumah, Sarah dan Hidayat pura-pura tidak mendengar ocehan para tetangga yang semua mata memperhatikan mereka pulang dari pasar dengan menenteng barang belanjaan yang banyak. Sarah dan Hidayat hanya menampilkan senyum sekadarnya untuk menanggapi tatapan penuh tanya itu, agar terlihat sopan kepada yang lebih tua dan tidak dianggap sombong nantinya. Kebetulan rumah mereka berseberangan dengan warung sayur yang persis di depan rumah mereka. Maka saat-saat tertentu orang-orang akan berkumpul di sana, apalagi jika pagi hari. Bukan untuk sekedar beli sayuran, namun juga untuk gosip berjamaah. "Hidayat dan Sarah kayaknya lagi punya duit banyak ya. Lihat noh belanjaannya," ucap Bu Riri sambil melirik ke arah Hidayat dan Sarah. "Iya, tumben-tumbenan. Mungkin dapat rezeki banyak. Tadi pagi mereka juga langsung bayar hutang ke warung saya. Semuanya dibayar lunas, bahkan Sarah melebihkan uangnya," sahut Bu Wati pemilik warung. "Oh begitu ya, kok tiba-tiba punya banyak duit gitu sih?" "Mungkin saja mereka dapat warisan kali." "Bisa jadi sih," timbal yang lain yang masih memperhatikan rumah Hidayat dan Sarah yang nampak dari luar hampir roboh. "Kemarin Hidayat dan Sarah juga datang ke rumah Bos Willy untuk bayar hutang sama bunga-bunganya. Sampai lunas juga. Kebetulan saya dengar tidak sengaja lewat," tutur Bu Yayu yang bekerja di rumah Bos Willy. "Masa sih Bu?" "Iya benar, saya dengar sendiri. Pendengaran saya masih berfungsi baik. Palingan uang yang didapat hasil ngutang juga. Istilahnya tutup lobang gali lobang," celetuk Bu Riri sambil tertawa dan disambut oleh tawa yang lainnya. Di saat mereka sedang asik menggunjing keluarga Hidayat, mereka tidak menyadari bahwa Hidayat dan Sarah juga menatap mereka dari lubang rumah. Hidayat dan Sarah yang mendengarnya tampak memanas. Terkadang mereka digunjing karena suka berhutang di sana sini. Baginya, jadi orang miskin itu sangat memalukan. Belanja banyak salah, gak belanja juga digibah. Abdu dan Yayan tengah asik memainkan mainan mereka. Sarah pun juga membereskan barang belanjaan dan menaruhnya di dapur. "Pak, nanti belikan Abdu HP ya." "Nanti pasti Bapak belikan. Yang terpenting sekarang kalian harus sekolah lagi." Yayan bersorak senang mendengar kata sekolah. Ia memang suka belajar daripada Abdu. Ia juga menyukai teman-temannya di sekolah. Ia sangat merindukan masa-masa sekolah belajar dan bermain. "Nanti besok kita ke sekolah kalian dulu untuk mendaftarkan kembali," ucap Hidayat senang melihat antusias Yayan. "Abdu gak mau sekolah kalau gak dikasih uang jajan." "Tenang saja nak, Bapak akan memberikan kalian uang jajan setiap harinya, tapi harus sekolah," jawab Hidayat tersenyum. Lantas langsung Abdu dan Yayan berteriak senang sambil menghambur ke pelukan Hidayat. Tidak terasa menetes air mata Hidayat. Ia tahu ini salah. Bahkan kesalahan besar telah memberikan nafkah yang tidak halal kepada dua anaknya yang tidak tahu apa-apa ini. Namun semua yang dilakukan Hidayat agar menyenangkan hati istri dan anaknya. Apapun nanti dosanya, ia sudah siap menerima konsekuensi yang ia dapat di lain waktu, bahkan di akhirat kelak. Mereka semua kecapean. Sarah sudah tertidur setelah puas mencoba baju barunya, sedangkan dua anaknya juga sudah tertidur lelap karena capek berkeliling pasar. Tinggal Hidayat seorang diri yang tidak dapat tidur karena cuaca yang sangat panas terik. Ia hanya duduk bersantai menikmati secangkir kopi yang ia buat sendiri. Tidak lupa juga menghisap rokok yang telah lama tidak pernah lagi merasakan nikmatnya tembakau tersebut. Sesekali Hidayat tersenyum sembari memperhatikan peliharaannya yang juga antusias bermain dengan mainan yang ia beli tadi di pasar. Senyum Hidayat tidak pernah pudar dari bibirnya. Pandangannya tidak lepas dari Petu yang sangat menyukai mainan. Tidak berbeda dengan kedua anaknya tadi. "Disimpan baik-baik ya Petu," ucap Hidayat menasihati Petu yang sedang asik bermain. Petu tidak menanggapinya. Ia sibuk seorang diri. Bukannya hanya bola warna-warni yang dibelikan oleh Hidayat, namun juga mobil-mobilan seperti sama punya Abdu dan Yayan. Teringat ia pesan dari Aki Ajin jika ia harus memperlakukan peliharanya itu dengan penuh kasih dan harus dianggap seperti anaknya sendiri. Maka dari itu Hidayat tidak membedakan antara anaknya dan juga peliharaannya.
Mereka sama-sama mampu membuat Hidayat bahagia bisa memilikinya. Sambil menghembuskan kepulan asap, Hidayat terus tersenyum ketika ia sedikit demi sedikit bisa membahagiakan istri dan anaknya. Hanya berkat Petu dan juga Aki Acin, ia bisa menikmati rezeki untuk hari ini. Terima kasih ya Petu, semoga kamu betah tinggal di sini, ucap Hidayat beranjak pergi meninggalkan Petu yang masih bermain. Besoknya Sarah berinisiatif untuk membeli sayur ke tempat berkumpulnya ibu-ibu di seberang rumahnya. Ikut saling berbincang dan saling bergunjing ria. Sarah, sini, panggil ibu-ibu yang lain. Wah, ada apa bu? Kumpul-kumpul sini, dari kemarin-kemarin sepertinya kamu selalu sibuk, jarang deh keluar rumah, ucap ibu-ibu berambut pirang yang bernama Bu Riri. Ah, enggak juga bu. Keke Sarah terpaksa ia harus menanggapi wanita di hadapannya kini. Sekarang lagi banyak duit nih sepertinya. Kulihat kemarin kau bawa belanjaan banyak. Wah, ternyata sampean merhatiin saya ya bu. Alhamdulillah, ada rezeki yang tidak terduga, makanya bisa belanja kebutuhan dapur. Bukannya saya merhatiin kamu, ibu-ibu yang lain juga melihatnya kok. Oh ya? Dapat rezeki apa memangnya Star? Kok sampai segitu banyak uang? Alhamdulillah banget, Bang Hidayat menjualkan barang punya orang dan dapat upah yang lumayan besar, jawab Sarah lantang seperti ia bercerita dengan sangat benar. Dapat kerja apa memangnya Hidayat? Tanya Bu Wati juga ikut menimpali. Sedikit bingung Sarah mencari jawaban yang tepat. Jika ia menjawab suaminya kerja di tambang, sepertinya tidak mungkin. Akhirnya ia sempat melintas sebuah jawaban yang baginya benar-benar tepat. Ditanya malah bengong. Woi Sar. Aduh, kerja apa ya namanya? Pokoknya Bang Hidayat itu seperti maklar gitu. Ia akan menawarkan rumah-rumah, jawab Sarah sembarangan. Karena hanya itu baginya yang dia ingat dan mudah dipahami. Oh begitu rupanya. Memang benar sih, kalau kerja jadi maklar itu uangnya lumayan banyak karena dapat dari dua belah pihak, sahut Bu Yayu membenarkan. Waduh, keberuntungan besar dong bagi Hidayat bisa dipercayai kerja begitu. Tapi yang paling utama harus pintar ngomong untuk meyakinkan si calon pembeli. Pantesan saja Hidayat dapat uang banyak dan cepat, bahkan semua utangnya lunas semua, celotuk Bu Yayu lagi. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya hanya menjadi pendengar saja dan sesekali tertawa hanya menanggapinya. Sarah sedikit terkejut karena berita tentang ia bisa melunasi hutang pun juga jadi bahan gosip. Beruntung ia bisa membuat alasan yang bagus dan ibu-ibu di depannya saat ini langsung percaya begitu saja. Sarah, ini belanjaanmu gak ngutang kan? Tanya Bu Wati membuyarkan lamunan Sarah. Enggak dong Bu, saya masih punya uang kok, jawab Sarah memberikan uang 50 ribuan. Saya pikir kamu ngutang, karena sejak tadi saya kasih totalan malah nggak dibayar-bayar. Ya sudah ya, saya pulang dulu mau masak, ucap Sarah berpamitan pulang dengan membawa sayuran segar. Sesampainya di rumah ia langsung menceritakannya pada Hidayat jika ia saat di warung diberondong dengan berbagai pertanyaan. Terus maksudnya kamu jawab abang kerja jadi maklar gitu? Tanya Hidayat. Iya bang, karena cuma itu yang ingat. Betul juga ya, jadi maklar itu tidak perlu payah kerja tambahan lagi. Jawab aja begitu terus jika ada yang nanya dek. Hanya ada mereka berdua saat ini di rumah, sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di luar. Jika siang hari hanya Hidayat saja yang mampu melihat Petu, sedangkan Sarah tidak mampu melihat. Ketika Petu mendatanginya, baru ia bisa melihatnya makhluk peliharaan suaminya itu. Bang, jadi kemarin itu beli mainan untuk si Petu ya? Tanya Sarah memastikan. Baginya sangat aneh jika sosok makhluk tuyul itu juga menyukai mainan anak-anak. Iya dek, memangnya kenapa? Gak apa-apa sih bang, baru tahu aja gitu. Bang, kapan kita pergi ke rumah Ki Acin lagi? Masih lama kok dek, tenang aja kamu. Kenapa jadi aku dipinta untuk tenang? Memangnya kenapa? Gak apa-apa, maksudnya abang kamu tenang saja. Abang gak akan pernah lupa dengan beliau yang telah membantu kita. Kehidupan Sarah dan Hidayat masih sama seperti sebelumnya. Sarah yang memasak setiap harinya dan masih berhemat untuk bisa membeli impian mereka, yaitu membeli rumah baru dan kendaraan yang baru. Namun mereka tidak pernah kesusahan dan kekurangan uang lagi semenjak ada Petu.
Walaupun Sarah harus melayani makhluk peliharaan suaminya itu yang bisa saja sama dengan yang ia menjadi tumbalnya, sedangkan Hidayat yang menikmatinya. Tapi itu tidak perlu risau bagi Sarah, karena peliharaan mereka itu tidak menyusu di payudaranya atau menguras energinya. Namun untuk saat ini ia masih baik-baik saja karena ia sudah memilih syarat yang paling mudah dikerjakan. Saat sore hari, Hidayat pergi entah kemana mengendarai sepeda motor bututnya, sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di lapangan bola yang tidak jauh dari rumah mereka. Sarah memindai tubuhnya yang hanya berbalut handuk. Payudaranya sangat sakit jika disentuh. Keduanya nyeri bersangatan bahkan jika dilihat seperti membengkak. Bayangkan saja ia setiap hari harus memberikan upah itu kepada si Petu, namun tidak sebanding kesakitan Sarah dibandingkan penghasilan yang Petu peroleh. "Bapak kemana, Bu?" "Gak tahu juga, tadi naik motor." "Ya jika tahu naik motor, kalau gitu Yayan juga mau. Udah lama gak naik motor sore sama Bapak," ujar Yayan menampilkan wajah masamnya. "Mungkin Bapak ada yang dicari, Yan. Nanti besok minta ajak Bapak jalan-jalan sama abangmu juga," ucap Sarah meminta Yayan dan Abdu besok pergi bersama. Sarah sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam ala kadarnya, namun lebih nikmat dan banyak dari sebelum-sebelumnya. Makan malam bagi mereka sangat jarang-jarang. Kalaupun ada, mungkin hanya nasi sisa siang yang sudah menjadi dingin. Namun kali ini Sarah menyuguhkan nasi hangat, karena ia baru membeli rice cooker baru saat pergi ke pasar kemarin. Ia juga menggoreng telur dadar, ikan asin dan juga sambal jengkol goreng. Baginya makanan mewah dan penuh bahagia Sarah menyajikannya. Hampir maghrib tiba, Hidayat baru datang dengan wajah sumringah. Sarah yang sejak tadi menunggu suaminya itu sangat kesal karena pergi tidak pamitan. "Dek, kok manyun gitu?" tanya Hidayat memperhatikan mimik wajah Sarah. "Lama banget Bang perginya. Memang kemana? Apa jangan-jangan pergi ke warung janda kembang?" Cerocos Sarah memberondong berbagai pertanyaan. Sedangkan Hidayat hanya terbahak mendengar penuturan sang istri dan sangat suka melihat wajah Sarah yang ketekuk. "Enggak Dek, tenang aja kamu. Abang cuma jalan-jalan aja." "Segitu lamanya Bang? Bahkan anak-anak juga ikut nanyain kamu loh." "Iya Dek, maaf. Nanti kita beli mobil agar bisa jalan-jalan semua," tutur Hidayat mencubit dagu Sarah. "Memangnya abang tadi kemana sih? Pergi tanpa pamit lagi." Hidayat menatap sekeliling rumah, berhati-hati jika nanti Abdu dan Yayan akan mendengar. Dirasa sang anak yakin tidak mendengarnya, Hidayat berbisik pelan. "Tadi abang bawa jalan-jalan si Petu." Jelas Hidayat berharap kedua anaknya yang berada di dalam kamar tidak mendengarnya. "Ah, jalan-jalan?" "Iya Dek, kata Aki Ajin kita harus memperlakukannya sama seperti anak sendiri." Peliharaan diajakin jalan, anak kandung sendiri mau ikut malah dilarang," gerutu Sarah karena kesal terhadap Hidayat yang sangat perhatian pada si Petu. "Bukannya begitu Dek, lihat abang nyenengin si Petu agar ia tambah semangat cari uangnya," terang Hidayat memperhatikan wajah Sarah yang ketekuk. "Ya sudah, sebagai tanda maaf abang, bagaimana kita malam ini makan di warung luar, warung punya Bukarsa." "Terus anak-anak gimana?" "Tetap ikut juga dong, nanti abang pinjam motor sama Mbak Tami." Mbak Tami adalah saudara kandung Hidayat. Jarak rumah mereka hanya di sekat 5 buah rumah. Saudara dekat Hidayat yang terkadang berbaik hati pada keluarga mereka, memberi pinjaman beras ataupun uang. "Emang diizinin suaminya Mbak Tami? Kan tahu sendiri suaminya itu pelit banget," ucap Sarah tidak yakin jika iparnya itu akan meminjamkan motor. "Nanti kita belikan lauk sewaktu pulang sebagai tanda terima kasih," usul Hidayat dan akhirnya mereka bersiap untuk makan malam bersama di pinggir jalan kota. "Bang, si Petu juga ikut ya?" "Ya iyalah Dek, noh malahan udah duduk di jok motor depan," jawab Hidayat sembari berjalan beriringan untuk meminta pinjaman motor ke rumah saudaranya. Setelah motor didapat, mereka berangkat sama-sama. Hidayat membonceng Yayan, sedangkan Sarah bersama dengan Abdu. Mereka singgah di sebuah warung yang cukup ramai. Warung tersebut hanya menjual makanan yang berupa ikan goreng sama lalapan. Tapi yang terkenal enak ialah sambal ciri khasnya. Harganya lumayan terjangkau bagi orang-orang yang berduit, namun lumayan mahal bagi keluarga Hidayat dan Sarah yang baru pernah beli di warung itu 2 kali ketika Hidayat banyak mendapatkan uang. Itu pun bukan makan di tempat dan memesan masing-masing,
namun hanya seporsi dibawa pulang dan dinikmati satu keluarga. Enak gak? Tanya Hidayat pada Abdu dan Yayat. Mereka berdua kompak menganggukkan kepalanya. Begitupun juga dengan Sarah, ia nampak sangat menikmati makanan tersebut. Warung Bukarsa yang terkenal ramai dan enak sudah lama ia inginkan, dan baru kali ini kesampaian. Di warung tersebut juga, yang enak ialah teh tarik dengan rasa manis dan kental. Tehnya juga salah satu menarik pelanggan. Makanya jangan sambil melamun, Bang. Bukannya melamun, Dek. Nanti abang kasih tahu kalau kita udah pulang. Jawab Hidayat setengah berbisik. Memangnya kenapa, Bang? Nanti abang ceritakan. Makan cepat Ki, biar kita lekas pulang. Ucap Hidayat sesekali menelan ludahnya. Bahkan kegiatan makannya pun sudah berhenti. Mereka semua pulang ke rumah dan 2 porsi untuk diberikan kepada saudaranya Hidayat sebagai tanda terima kasih karena meminjamkan motor. Kenyang banget. Jarang-jarang kita bisa makan di warung seenak itu, ucap Abdu. Iya, aku juga sama. Nanti kita makan di sana lagi ya, Pak. Oh, iya, boleh nanti lagi. Sebaiknya kalian tidur aja. Udah malam, nanti besok pagi kita ke sekolah untuk daftar ulang. Mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar. Kamar kecil tanpa pintu, hanya memakai tirai saja. Hidayat masih ngobrol-ngobrol dengan Sarah untuk merancang tujuan mereka ke depannya. Yang pertama-tama mereka ingin membeli rumah baru dan pergi meninggalkan desa Japuk tempat kelahiran Hidayat. Mereka ingin hidup di kota, tanpa tahu tentang mereka dan berkenalan dengan tetangga baru yang tidak suka kepo. Untuk saat ini, rumah adalah yang paling utama, Dik. Bagaimana kita ambil rumah dengan cara mengkredit di komplek perumahan misalkan? Perumahan di desa sebelah ada yang baru buka loh, Bang. Dan salah satu syaratnya tanpa DP. Jangan yang dekat dong, Dek. Abang maunya kita cari rumah yang lumayan jauh dari desa itu. Minimal beda kecamatan gitu. Jawab Hidayat tidak setuju dengan usul Sarah yang menyarankan untuk beli rumah di desa sebelah. Padahal aku maunya rumah yang berada di kampung sebelah itu, Bang. Tipenya bagus dan baru dibuka juga. Katanya sih anti banjir juga. Di desa sebelah terlalu dekat, Dek. Sedikit banyaknya pasti ada yang tahu dengan kita. Apalagi orang miskin kayak kita, hobi ngutang di mana-mana. Ya sudah, nanti abang cari ke kota deh. Lihat-lihat perumahannya dulu. Setelah perbincangan mengenai pindah rumah, Sarah kembali teringat sesuatu saat mereka di warung karena melihat tingkah laku sang suami. Tadi abang mau ngomong apa saat di warung? Nggak apa-apa, Dek. Jawab Hidayat seperti sedang menyembunyikan sesuatu pada Sarah. Jangan membuat aku penasaran dong, Bang. Sepertinya tadi abang mau bilang sesuatu. Katakan saja, Bang. Bukannya menjawab pertanyaan Sarah, namun Hidayat malah pergi ke kamar anak-anaknya hingga membuat Sarah makin terheran-heran. Bukannya dijawab malah pergi ke kamar anak-anak. Hanya untuk memastikan mereka sudah tidur atau tidak. Khawatir mereka mendengar pembicaraan kita. Jawab Hidayat kembali duduk di samping Sarah di depan televisi yang sudah rusak. Tadi abang dibisikin Sepetu saat di warung tadi, Dek. Katanya ada temannya juga di warung itu. Ucap Hidayat menjelaskan sambil menghela nafasnya. Maksudnya warung Bukarsa yang terkenal itu juga memakai jasa pesugihan tuyul? Shh, jangan keras-keras, Dek. Pinta Hidayat sambil mengacung-acungkan jari telunjuknya di bibir. Emang bener, Bang? Melihat tuyul mereka juga? Tanya Sarah memastikan dengan suara yang lebih pelan. Nggak melihatnya sih, tadi Petu yang mengasih tahu. Oh begitu ya, emang bisa? Kata si Petu apa, Bang? Kata dia, ada temannya di warung Bukarsa itu, tapi abang nggak ngelihat sih. Tapi kata si Petu, tugas temannya itu ada yang berada di tempat penggorengan sambil ngeludahin wajan. Dan ada juga yang buang air sembarangan. Seketika itu juga Hidayat merasakan mual. Begitupun juga dengan Sarah yang sangat merasa jijik. Ia tahu betul bentuk tuyul itu bagaimana, yang pastinya sama persis dengan peliharaan mereka. Kenapa abang gak cerita waktu tadi? Kalau diceritakan saat itu juga, nanti kamu malah jijik dan berhenti makan. Kan kasihan udah jarang makan enak, malah dibikin jijik. Sarah bergidik ngeri. Padahal tadi ia sangat menikmati makanannya, bahkan sempat nambah. Wajar saja Hidayat tidak terlalu bersemangat saat makan,
ternyata satu alasan itu yang membuat ia juga tidak sanggup menyuapkannya lagi. Kalau aku tahu pasti aku tidak sanggup makan di sana. Tuyul pipis dan ngeludahin sembarangan. Salah satu keuntungannya itu, Dek. Makanan terasa lebih nikmat, rasanya enak. Bahkan warung selalu ramai, apalagi mereka memakai 2 tuyul sekaligus. Enak, bukan rasa olahan makanannya tadi. Kekeh Hidayat dan langsung mendapatkan cubitan dari Sarah. Dek, bangun, sebentar lagi si Petu datang. Ucap Hidayat pelan sambil menyentuh pipi Sarah. Sarah menguap dan membuka matanya, persis di hadapan sang suami sudah menyiapkan susu yang sudah jadi. Meriang badanku bang, sakit banget. Keluh Sarah pada payudaranya yang membengkak. Sabarin aja dek, gak usah banyak ngeluh, kamu juga menikmatinya kan? Maksudnya apa bang? Pura-pura gak ngerti, aku tahu jika kamu juga menikmati sentuhan si Petu. Terpaksa aku menikmatinya bang, itu karena kamu yang minta. Kamu yang memaksa aku untuk bersekutu dengan tuyul itu. Dari awal aku menolak, tapi kamu yang kekeh terus memaksa. Sudahlah, aku tidak mau berantem. Seperti biasa kamu harus memberikan upah untuk si Petu. Tita Hidayat pergi. Dan di saat bersamaan Petu datang meminta haknya. Sarah kembali menanggalkan pakaian atasnya, duduk memangku Petu sambil memegangi dot susu. Terkadang Sarah menjadi takut jika kekhawatirannya terjadi, jika nantinya lama-kelamaan ia harus menyusui secara langsung. Sarah berpikir demikian karena si Petu seringkali hendak menungkap payudaranya dan itu membuat Sarah selalu waspada. Sedangkan sang suami tidak pernah berpikiran takut apapun. Jika si Petu datang, Hidayat langsung menghitung uang yang didapat. Sesekali tertawa seorang diri karena hasil yang sangat banyak. Berbeda jauh dengan Sarah. Jika subuh hampir tiba, ia selalu takut dengan si Petu. Pernah satu kali Petu mendorong tubuh Sarah hingga ia terjatuh ke belakang. Dan dengan secepat mungkin, Petu berada di atas tubuh Sarah. Sarah yang terkejut ia hanya bisa pasrah. Tidak mungkin baginya untuk melarang peliharaan suaminya itu. Untungnya si Petu tidak mengisap payudaranya. Tuyul itu hanya merebahkan kepalanya di bagian dada sambil tangan yang satunya meraba-raba mempermainkan. Hidayat yang sibuk menghitung uang tidak memperdulikan pada istrinya. Ia tahu jika peliharaannya datang, ia bertugas untuk menghitung penghasilan. Wah, luar biasa kali ini, tutur Hidayat dengan wajah yang berbinar-binar. Di dalam kamar, Sarah sedang merintih tertahan, bukan nikmat yang ia rasakan, melainkan rasa sakit sampai ke ubun-ubun. Sarah menggigit bibir bawahnya menahan sakit. Lumayan lama Sarah berada di kamar, hingga betul-betul peliharaan suaminya itu sudah puas. Walaupun susu di dalam dot sudah habis, jika belum puas maka ia terus berada di pangkuan Sarah. Sesekali terdengar cekikikan si Petu. Jika Sarah merintih, si Petu seakan betah dan ingin berlama-lama. Melihat Sarah kesakitan, Petu seakan sangat senang. Tak hiraukannya bagi Hidayat, bodoh amat baginya istrinya mau diapakan si Petu, karena kali ini memang upah untuk si Petu. Dirasa sudah puas, si Petu pergi meninggalkan Sarah yang masih terduduk. Ia memunguti pakaiannya dan memasangnya kembali. Sarah sempat melihat dirinya di cermin. Payudaranya memerah dan sangat kencang. Padahal ia baru beberapa hari melayani si Petu. Bang, sapa Sarah. Lantas Hidayat menghentikan kegiatannya yang sedang menghitung uang. Ada apa dek? Tanya Hidayat menatap istrinya dengan menampilkan aut-autan, bahkan terlihat lebih pucat. Berapa uang yang didapat? Belum selesai ngitung, malah kamu ajak ngobrol. Bang, sebaiknya kamu bikin usaha apa gitu, biar uangnya nggak habis dan ada pemasukan yang pasti. Beli rumah kita batalkan saja, rumah yang ini aja kita perbaiki nanti. Buat apa buka usaha, kan udah ada si Petu, potong Hidayat. Padahal Sarah belum selesai berbicara. Tapi bang, kalau aku pikir-pikir lebih baik buka usaha apa gitu, toko sembako misalnya. Masalah rumah nanti saja, kan masih ada rumah ini, rumah milik kita. Dek, kamu tenang aja, gak usah kepikiran usaha-usahaan. Kamu tinggal nikmati saja hasilnya. Pokoknya aku mau beli rumah baru. Kekeh Hidayat tidak mendengarkan saran istrinya. Kamu diam saja, duduk dan setiap harinya layani si Petu. Udah gitu aja, gak perlu repot-repot buka usaha, bikin capek. Setelah ini, kamu jangan banyak protes lagi. Turuti semua perkataan abang, ngerti? Ujar Hidayat menatap istrinya dengan tatapan tajam.
Sarah menghela nafasnya. Apapun keputusan yang diambil suaminya terpaksa ia menurut saja. Tidak bohong bagi Sarah, ia pun juga sangat menikmati hasilnya. Namun di sisi lain ia yang harus berkorban demi keluarganya dan demi bakti kepada sang suami. Hari terus berganti. Sarah sudah terbiasa dengan si Petu. Bahkan tidak jarang Petu mendorong Sarah agar melayaninya dengan tubuh yang terlentang. Lalu si Petu akan naik ke atas menikmati kesukaannya. Hidayat pun juga terus mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan Abdu dan Yayan juga kembali bisa bersekolah dengan uang jajan setiap harinya. Makanan pun tidak pernah kekurangan lagi. Apa yang mereka mau bisa mereka beli. Bisa dibilang ekonomi mereka sedang berada di atas. Hidayat pun juga membeli motor baru walaupun hanya motor bekas. Namun lebih bagus daripada motor bututnya yang sering kali mogok. Rumah mereka sedikit-sedikit diperbaiki. Atap dan lantai itu yang utama. Tidak banyak yang berubah dari rumah, karena itu hanya dijadikan rumah sementara dan akan ditinggalkan. Tidak lama lagi mereka akan pindah ke komplek perumahan yang dihuni oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Rumah mereka nantinya berbeda kabupaten dengan sebelumnya. Rumah semi permanen berdekatan dengan kota dan pasar sangat strategis. Dek, aku mau ke pasar dulu ya, beli susu. Kamu mau nitip apa? Belikan cemilan buat si Abdu dan Yayan saja bang, jawab Sarah sembari mengompres payudaranya dengan air hangat. Sekalian obat pereda nyeri bang. Baiklah dek, abang pergi dulu ya. Sore itu Sarah hendak menyapu halaman. Sejak mempunyai si Petu, Sarah sudah jarang duduk bersama dengan ibu-ibu di luar sana. Dahulu ia sering ikut kumpul karena sekalian belanja dan ngutang. Bahkan tidak jarang ia juga mendapatkan belas kasihan dari ibu-ibu itu. Lalu Sarah akan mendapatkan sayuran dengan cara cuma-cuma. Sarah, sini, panggil Bu Wati dari seberang rumah. Tunggu Bu, ada apa? Tanya Sarah melepaskan sapu lidi dari tangannya. Malam ini pergi ke acara syukuran anaknya Bu RT enggak? Kalau ikut, biar nanti barengan. Oh iya Bu, pasti pergi kok. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Wati, tidak lama beberapa ibu-ibu yang lain juga berdatangan dengan alasan belanja ke warung. Padahal cuma ingin ikut nimbrung. Sarah, sekarang kamu enak ya, rumah udah direnovasi dan bisa beli motor baru lagi. Bukan motor baru itu Bu, cuma motor bekas. Rumah pun cuma atapnya yang diperbaiki Bu. Soalnya udah lama bocor juga. Memangnya Hidayat jadi maklar segitu banyaknya ya dapat uang? Lumayan Bu, baru kemarin Bang Hidayat jadi maklar mobil. Alhamdulillah uangnya bisa untuk kebutuhan. Oh, ternyata si Hidayat bukan hanya jadi maklar rumah ya. Saya kira cuma rumah saja yang ia bantu cari calon pembeli. Betul Bu, kadang rumah, tanah, mobil, bahkan motor pun juga. Wah, ternyata bakat Hidayat jadi maklar ya. Padahal setahu saya Hidayat itu tipe orang pendiam dan jarang ngomong. Ternyata malah hebat bicara. Iya betul itu Bu, sehari-hari kalau berpapasan hanya lempar senyum dan sapa. Jarang ngobrol. Hebat ya suami kamu Sar. Mereka semua mengatakan jika Hidayat tipe orang yang tidak banyak bicara. Bahkan tidak ada yang menyangka jika Hidayat yang terkenal baik dan juga rajin itu sudah terperdaya oleh tipu setan. Ya udah saya pamit pulang dulu ya. Udah mau maghrib. Pamit Sarah yang juga disusul oleh ibu-ibu yang lainnya. Perbincangan mengenai Hidayat akhirnya selesai juga. Banyak ibu-ibu yang keheranan melihat hidup mereka sudah lumayan enak. Tidak pernah berurusan dengan hutang lagi. Bahkan tidak pernah didatangi oleh anak buah Bos Willy lagi. Baru Sarah mengempaskan tubuhnya di kasur, tiba-tiba bunyi motor suaminya datang. Wajah suaminya menampilkan wajah ketegangan. Dengan tergesa-gesa Hidayat masuk ke dalam rumah. Dek, kamu tahu malam ini malam keberapa? Tanya Hidayat serius. Maksudnya bang? Malam ke-30 hari. Malam 1 bulan kita setelah ke rumah Aki Ajin. Dan malam ini kita harus ke sana dek. Jelas Hidayat dengan suara yang sedikit bergetar. Hidayat sempat lupa ada perjanjian khusus dengan Aki Ajin dukun tersebut. Jika genap 1 bulan sekali, Hidayat harus memberikan sebuah kesepakatan di awal, yaitu mengantarkan sebuah daging. Bukan daging hewan ataupun daging manusia yang dimaksud. Kata daging hanya sebuah istilah, melainkan tubuh istrinya yang harus dinikmati oleh dukun itu sebagai tanda terima kasih.
Aku nggak mau bang. Kenapa abang nggak ada bilang sejak awal jika aku harus menyerahkan tubuhku sama dukun itu? Aku nggak mau. Dek, ayolah. Kita sudah terjerat. Kita pergi sekarang. Ada keributan antara Hidayat dan Sarah. Beruntung anak-anak mereka sedang berada di masjid. Hidayat menarik kasar tangan Sarah, lalu merogoh jaket dan langsung keluar memaksa Sarah untuk ikut. Dek, cepat. Abang nggak mau hidup kekurangan lagi. Ini juga demi kita semua. Sarah pasrah saat suaminya melaju melewati jalan pedesaan. Cuaca yang dingin membawa mereka terus melaju di daerah pegunungan. Perjalanan yang sepi ditambah dengan laju kecepatan motor yang dibawa Hidayat. Tidak terasa mereka menaiki tanjakan terakhir sebelum sampai di halaman rumah Aki Ajin. Sarah duduk dengan keadaan gusar. Ia bingung harus berbuat apa. Tidak mungkin loncat dari motor itu bisa mengakibatkan ia terpental ke jurang di bawah sana. Sarah menitikkan air matanya. Dari awal suaminya tidak ada memberitahu akan hal ini. Sarah sadar jika ia yang dijadikan tumbal. Ia bukan hanya melayani peliharaan suaminya, namun juga harus rela menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati dengan percuma oleh orang yang telah membantu suaminya itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.